Hukum Archimedes menyatakan, jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair sebagian atau seluruhnya, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya yang disebut dengan gaya apung, gaya ke atas ya, sebesar zat cair yang dipindahkan. Baik, penjelasannya seperti ini. Jadi kalau saya jelaskan, ada dua buah gelas ya, yang satu gelas sebelah kiri terisi penuh air ya, sampai ujung atasnya terisi penuh. Sementara di ujung kanan ada gelas kecil ya, masih kosong gelasnya. Nah, kemudian gelas ini saya akan masukkan sebuah batu. Batu itu mempunyai berat, anggap saja berat batu adalah W ya. Ada batu di sini, kita akan coba masukkan batunya ke dalam air. Nah, perhatikan ketika dimasukkan, nah karena airnya penuh, maka airnya akan tumpah. Tumpahannya ke gelas sebelah kanan. Ke gelas sebelah kanan yang tadinya kosong, terisi oleh air tumpahannya. Saya ulangi ya, perhatikan gelas sebelah kanan masih kosong, kemudian gelas sebelah kiri masih penuh air, kemudian batu saya masukkan. Nah, karena sebelah kiri penuh, tumpahannya ke arah kanan. Nah, di batu ini, kalau di udara beratnya adalah W, nah, di dalam air beratnya akan berkurang karena adanya gaya angkat atau FA ya, atau gaya Archimedes di sini. Nah, besarnya gaya angkat ini berapa? Nah, dinyatakan bahwa gaya apung itu sebesar fluida zat cair yang dipindahkan. Nah, yang dipindahkan berarti dipindahkan ke gelas sebelah kanan ya. Yang tadinya gelasnya kosong, ada airnya di situ. Kalau kita timbang, maka kita mendapatkan berat fluida atau berat airnya ya. Nah, FA-nya itu akan sama dengan WA. Sedangkan batunya akan mengalami pengurangan berat ya karena adanya gaya FA. Jadi berat batunya atau WC ketika dalam fluida akan sama dengan W dikurangi dengan FA. WC itu ya. Jadi berat W itu adalah berat ketika di udara. Kemudian tadi di udara ya, kemudian dimasukkan ke dalam air, maka beratnya menjadi berat dalam fluida. Nah, beratnya berkurang kenapa? Karenanya ada gaya angkat atau gaya Archimedes FA ya. Nah, berapa besarnya FA ya? Besarnya FA ya akan sama dengan WA, di mana WA adalah berat fluida yang dipindahkan. Inilah konsep dari fluidas hukum Archimedes ya, konsep dari hukum Archimedes. Nanti kita akan terapkan satu persatu. Yang pertama adalah tenggelam ya penerapannya. Jadi kalau tenggelam, kalau saya gambarkan seperti ini ya, mirip dengan yang tadi. Kalau tenggelam itu batunya mencapai dasar. Contohnya adalah batu ya, batunya bukan batu apung ya. Nah, ketika konsep tenggelam ini, maka berat bendanya, W-nya, itu lebih besar dari gaya angkatnya. Jadi karena lebih besar, maka dia akan tenggelam. Jadi turun ke bawah. Nah, sini cuman ketika ditimbang di dalam air akan terjadi selisih berat yang tadi ya, WC ya. WC sama dengan W dikurangi FA. Nah, kemudian perhatikan ketika benda seluruhnya masuk ke dalam air, maka volume bendanya ya akan sama dengan volume air yang dipindahkan. Nah, di sini ada volume benda akan sama dengan volume air yang dipindahkan. Itu untuk yang tenggelam. Kemudian ada benda-benda yang melayang. Biasanya massa jenisnya itu sama dengan massa jenis fluidanya ya. Jadi kalau konsep melayang adalah seperti ini ya. Nah, ketika melayang, maka gaya angkatnya akan sama dengan gaya beratnya. Nah, cuman kalau melayang itu kan seluruh bendanya berada di dalam air ya. Ketika seluruh benda dalam air, maka volumenya ya. Jadi sini beratnya akan sama dengan gaya angkatnya ya. W sama dengan FA. Kemudian seluruh benda berada dalam air, maka volumenya, volume benda V akan sama dengan volume fluida yang dipindahkan ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah terapung. Nah, kalau terapung seperti ini ya. Nah, terapung misalnya kayu ya. Kayu itu terapung. Nah, kalau terapung dia akan mencapai keseimbangan, maka FA-nya sama dengan W ya, atau beratnya sama dengan gaya angkatnya. Jadi dia bisa terapung. Gaya berat bendanya sama dengan gaya angkatnya. Cuman hati-hati di volumenya, perhatikan volumenya ketika terapung. Ada volume bagian benda yang dalam air, ada volume benda yang berada di atas permukaan air ya. Jadi volume bendanya itu lebih besar dari volume dalam air. Jadi volume benda terdiri dari dua bagian di sini. Yang pertama adalah volume di dalam air, dalam fluida ya, kemudian volume yang di udara.
Jadi menghitung volume yang di udaranya adalah volume benda keseluruhan dikurangi dengan volume air. Ini adalah konsep untuk tenggelam, melayang, dan terapung. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh yang pertama di sini ya, ada sebuah soal. Sebuah batu ketika ditimbang di udara memiliki berat 10 Newton. Ketika batu dimasukkan seluruhnya ke dalam air, berat batu menjadi 6 Newton. Massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Tentukan massa jenis batu tersebut. Jadi kalau saya gambarkan ini adalah peristiwa tenggelam berarti ya. Nah, di mana batu itu memiliki berat yang lebih besar daripada gaya angkatnya. Ya, di sini diketahui bahwa ketika ditimbang di udara ya, W-nya adalah 10 Newton. Kemudian ketika di dalam fluida ya, beratnya ya, W dalam cairannya menjadi 6 Newton. Kemudian massa jenis air atau rho fluidanya ya, rho A-nya adalah 1000 kg per meter kubik. Yang ditanya adalah rho bendanya ya, yang ditanya adalah rho bendanya atau rho saja. Itu berarti punyanya benda ya. Nah, di sini kita mulai menjawab ya bahwa berat berat benda dalam cairan itu sama dengan berat benda di udara dikurangi gaya angkatnya ya, atau apa, WC sama dengan W dikurangi FA. Kita masukkan WC-nya 6 Newton, W-nya 10 Newton dikurangi FA. Maka FA-nya adalah 4 Newton ya, karena 10 dikurangi 4 adalah 6 ya. Kita dapatkan FA. Jangan lupa daya angkat FA sama dengan rho A ya, rho fluid apa? Rho A sama dengan WA ya. Rho A sama dengan WA, di mana WA-nya adalah rho GV, rho A G kali VA ya. Nah, jadi FA-nya adalah rho A kali G kali A, atau massa jenis fluida kali gravitasi bumi dan kali volume fluida. Kita masukkan angkanya ya. FA-nya adalah 4, rho A-nya adalah 1000, G-nya adalah 10 ya. 10 kali 10 kali 1000 adalah 10.000. Maka kita dapatkan ya, VA-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 4. Karena apa? 10.000-nya pindah ruas ya, pindah ruas jadi dibagi. Jadi 4 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Ini adalah volume bendanya ya, volume air yang dipindahkan. Perhatikan ketika masuk seluruhnya, maka volume air dengan volume bendanya sama ya. Karena apa? Karena seluruh bagiannya masuk. Jadi VA-nya sama dengan volume benda. Kita masukkan ke persamaan berat ya. Berat benda W sama dengan rho kali G kali V. Perhatikan di sini, kalau tadi ada indeks A ya. Kalau di sini W-nya adalah rho kali G kali V tanpa indeks A. Nah, ini menandakan punyanya benda ya. W adalah berat benda. W-nya kita masukkan angkanya adalah 10. Rho-nya kita cari, G-nya adalah 10. Volumenya sudah kita dapatkan tadi sama dengan volume airnya ya, karena bendanya tercelup seluruhnya. Jadi 10 sama dengan rho kali 10 kali 4 kali 10 pangkat min 4. Oke. 4 kali 10 pangkat min 4 kali 10 itu 4 kali 10 pangkat min 3 ya. Jadi kita dapatkan 10 sama dengan rho kali 4 kali 10 pangkat min 3. Nah, berarti rho-nya tinggal 10 dibagi 4 kali 10 pangkat min 3 atau 2,5 kali 10 pangkat 3 ya. Perhatikan ketika pindah ruas negatif menjadi positif ya ke pangkatnya. Atau kalau 10 pangkat 3 kan 1000 ya. Atau dengan kata lain bahwa rho bendanya adalah 2500 kg per meter kubik. Perhatikan rho bendanya ya. Rho bendanya 2500 kg per meter kubik. Sementara rho airnya adalah 1000 kg per meter kubik. Jadi dilihat bahwa massa jenis bendanya lebih besar daripada massa jenis fluida atau airnya ya. Sehingga benda itu akan tenggelam. Selanjutnya contoh yang kedua, sebuah balok kayu terapung di sungai dengan 1/4 bagiannya berada di atas permukaan air. Tentukan massa jenis balok kayu tersebut. Jadi kalau saya gambarkan ya, ada balok kayu dengan 1/4-nya ya, atau volumenya berada di atas permukaan air ya. Jadi di sini yang di atas permukaan air adalah volume yang di udara, VU-nya ya. Berarti di sini diketahui ya,
VU-nya adalah 1/4 dari V, di mana V adalah volume keseluruhan ya. Volume keseluruhannya adalah V. Yang di permukaan air adalah 1/4 VU. Kemudian perhatikan di sini sungai, ada kata petunjuknya ya, air. Jangan lupa massa jenis air ya. Massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Rho A-nya adalah 1000 kg per meter kubik. Nah, yang ditanya adalah massa jenis bendanya atau kayunya. Rho-nya berapa? Nah, maka kita dapatkan bahwa tadi ya, VU sama dengan V dikurangi VA ya. VU sama dengan V dikurangi VA. Kita masukkan VU-nya adalah 1/4 V. Kemudian kita pindah ruas, VA-nya di sebelah kanan pindah ruas ke kiri dari negatif menjadi positif, sementara yang di kiri pindah ke kanan dari positif menjadi negatif, sehingga VA sama dengan V dikurangi 1/4 V. Ya, oke, V dikurangi 1/4 V ya, jadi adalah 3/4 V, sehingga volume airnya atau volume yang tercelupnya adalah hanya 3/4 V. Jadi volume fluida yang dipindahkan adalah 3/4-nya ya, bukan 1/4-nya, jadi 3/4-nya. Kemudian kita tinggal mencari persamaannya untuk benda terapung itu kan seimbang ya, sehingga gaya berat akan sama dengan gaya angkatnya. W sama dengan FA. Kita masukkan persamaan W itu Rho kali G kali V ya. Sementara FA itu adalah Rho A kali G kali VA ya. Jadi Rho kali G kali V akan sama dengan Rho A kali G kali VA. Perhatikan di kiri kanan ada huruf G, maka bisa kita coret ya. Sehingga kita dapatkan Rho kali V sama dengan Rho A-nya sudah ada ya 1000, VA-nya sudah ada 3/4 V ya. Jadi kita masukkan G-nya dicoret ya. Tinggal Rho dan V sebelah kanan, Rho A-nya 1000, G-nya kecoret, kemudian VA-nya adalah 3/4 V. Perhatikan di sisi kiri ada V, di sisi kanan ada V. Bisa kita coret ya huruf V-nya. Sehingga kita dapatkanlah Rho adalah 3/4 kali 1000 adalah 750 kg per meter kubik. Perhatikan Rho kayu didapatkan adalah 700 kg per meter kubik. Lebih kecil daripada Rho fluida. Sehingga balok kayu ini menjadi terapung ya. Jadi kalau terapung itu massa jenisnya lebih kecil ya. Massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis fluidanya. Demikianlah PJJ yang ke-24 ini kita bahas tentang Archimedes ya. Hukum Archimedes kepada bagian fluida statis. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.